Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyani, NPM 174100037. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktik untuk mata kuliah seminar sastra. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai makalah saya yang berjudul Penerapan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Teks Pidato Persuasif pada peserta didik kelas 9 SMP Negeri 15 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Pada bab pertama, pendahuluan latar belakang. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik lebih condong menghafal materi yang disampaikan oleh guru. Padahal yang diharapkan adalah peserta didik mampu memahami keseluruhan materi yang telah diajarkan. Dalam kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran saat proses belajar mengajar dimulai. Maka dari itu, model discovery learning ini sangat cocok untuk peserta didik dalam memahami materi, karena dalam model discovery learning peserta didik lebih aktif dan mencari tahu sendiri apa pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru secara keseluruhan ataupun rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana penerapan model discovery learning dalam pembelajaran teks pidato persuasif pada peserta didik kelas 9 SMP Negeri 15 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui definisi discovery learning, untuk mengetahui tujuan model discovery learning dalam pembelajaran, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan model discovery learning, untuk mengetahui langkah-langkah pelaksanaan model discovery learning dalam pembelajaran teks pidato persuasif, untuk mengetahui jenis-jenis model discovery learning. Dalam bab 2, pembahasan yang pertama ada definisi dari pembelajaran model discovery learning itu sendiri. Menurut Suryo Subroto 2009 halaman 178 menyatakan bahwa model discovery learning diartikan sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan pembelajaran perorangan, manipulasi, dan objek-objek lainnya. Sementara itu, Sani 2013 halaman 220 menyatakan bahwa discovery learning adalah menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Dari dua para ahli ini dapat disimpulkan bahwa model discovery learning sendiri itu adalah proses belajar mengajar yang diharapkan siswa secara aktif mencoba menemukan materi yang akan mereka pelajari, dan guru fungsinya hanya untuk memfasilitasi atau mengarahkan peserta didik agar menemukan apa yang ingin dia cari. Model discovery learning menurut Bell tahun 1978 secara spesifik ada 6, yaitu dalam rasa ingin tahu peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat langsung mempraktekkan atau mencari tahu apa yang ingin ia pelajari. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan menemukan peserta didik akan lebih paham dalam pembelajaran atau materi itu sendiri. Yang ketiga, peserta didik juga belajar merumuskan strategi tanya jawab. Jadi peserta didik itu lebih banyak menemukan pertanyaan dan menemukan jawabannya tersendiri ketika ia mencari materi yang ia pelajari. Yang keempat, pembelajaran dengan menemukan membantu peserta didik membentuk cara kerja bersama yang efektif dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak peserta didik. Peserta didik dapat bekerja sama antar individu lain, dan itu membangun rasa kepercayaan, solidaritas antar peserta didik. Yang kelima, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang ada dalam pembelajaran discovery learning menemukan lebih bermakna. Dengan menemukan apa yang ia cari sendiri, maka ia akan lebih banyak mengingat dan itu akan lebih berkesan untuk peserta didik itu sendiri.
Yang keenam, keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar. Peserta didik lebih terampil dari menemukan apa yang ia pelajari. Keunggulan dari model discovery learning ini sendiri dari metode-metode yang lain, yaitu peserta didik lebih tahan lama mengetahui atau mudah mengingat materi yang sudah ia pelajari karena ia yang menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak mereka. Yang kedua, hasil belajar discovery learning lebih mudah ditransfer, atau contohnya jika teman mereka menanyakan pada mereka materi yang sudah ia pelajari melalui model discovery learning, mereka lebih memahami, lalu cara penyampaian mereka akan lebih bagus. Yang ketiga, secara keseluruhan metode discovery learning ini meningkatkan penalaran peserta didik. Mereka dapat menelaah sendiri, menganalisis sendiri materi yang akan ia pelajari dan menemukan apa yang ia ingin cari. Tahapan-tahapan dalam pembelajaran model discovery learning yang pertama yaitu simulasi. Simulation yaitu rangsangan. Guru hanya memfasilitasi peserta didik, maka dari itu guru hanya merangsang daya pikir peserta didik untuk mengarahkan ke materi yang akan mereka pelajari. Yang kedua, ada problem statement, penyataan atau identifikasi masalah. Setelah dirangsang dan mereka akan mempertanyakan sendiri apa materi-materi yang akan ia pelajari, jadi peserta didik lebih mudah atau lebih banyak bertanya-tanya tentang materi itu sendiri karena materinya belum disampaikan oleh guru. Pengolahan data pada tahap ini seperti peserta didik itu menyeleksi atau menyaring informasi-informasi yang sudah ia dapatkan. Ini penting untuk dipelajari pada materi ini atau ini bukan materi yang dipelajari pada saat itu. Pembuktian adalah setelah materi sudah diolah dan diseleksi mana yang penting-penting itu, maka materi yang ia dapatkan akan dibuktikan apakah ini termasuk materi yang ada dalam data yang ada dalam materi tersebut atau bukan. Menarik kesimpulan, maka peserta didik seperti contoh misal materi pada teks pidato persuasif, yaitu apa tujuan pidato persuasif, definisi tujuan pidato persuasif, dan yang lain-lainnya, maka peserta didik dapat mengetahui semuanya dari tahapan-tahapan yang ia lalui. Model discovery learning sendiri terbagi jadi dua, yaitu penemuan murni, yaitu penemuan peserta didik menemukan sendiri materi yang akan ia pelajari tanpa pengawasan dari guru. Sedangkan yang kedua yaitu penemuan terbimbing, yaitu guru memfasilitasi peserta didik untuk menemukan. Dalam bab 3 penutup ada simpulan. Hendaknya guru, terutama pendidik bahasa Indonesia, dapat menggunakan model discovery learning dengan model puzzle untuk materi pembelajaran teks pidato persuasif, yaitu peserta didik dituntut untuk menyusun teks pidato persuasif. Di situ akan lebih mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan mengetahui seperti ciri-ciri teks pidato persuasif, definisi teks pidato persuasif, dan tujuan teks pidato persuasif, gagasan, dan pesan teks pidato persuasif. Bagi kepala sekolah yang memiliki kebijakan dan memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengawasi para guru untuk lebih aktif atau lebih inovatif dalam mengelola kelas untuk menggunakan berbagai macam model yang sudah ada untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. Saran bagi mahasiswa sebagai calon pendidik untuk mengetahui dan memperdalam berbagai model pembelajaran seperti model discovery learning ini sendiri, karena pada kurikulum 2013 peserta didik dituntut untuk aktif. Maka bagi kita sebagai calon pendidik juga lebih banyak mengetahui dan memahami model-model sehingga pada proses belajar mengajar nanti kita tidak kebingungan untuk menggunakan model apa dalam proses belajar peserta didik. Bagi masyarakat untuk mengetahui dan menambah literatur membaca kita untuk mengetahui model discovery learning. Bagi guru atau tenaga pendidik, kependidikan sebaiknya bukan lagi tentang
pusat pembelajaran atau proses belajar mengajar, tetapi yang terpenting adalah memfasilitasi, menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dan mengajarkan peserta didik untuk mencari tahu atau menemukan sendiri materi yang akan mereka pelajari, sehingga peserta didik lebih memahami materi yang akan dipelajari, lebih menguasai, dan pastinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.